Boleh kita berangan-angan kalau itu bisa Nabi lemah gitu ketemu dengan Nabi, tapi khawatir juga jangan-jangan nggak jadi pengikut Nabi, kalau jadi pengikut Abu Jahal dalam OCS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, mari sama-sama kita buka hadis ini dan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi hadis ini senantiasa mencatat hidupnya kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat dan salam sama-sama kita lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu materi yang bisa jadi ada yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, tapi itulah yang mungkin saya pahami dari apa yang pernah kami belajar. Di era sekarang, era global sekarang, cara pikir, cara pandang orang begitu mudah berubah, begitu mudah diarahkan, apalagi dengan adanya sekarang media sosial, begitu mudah. Dalam waktu sesaat orang bisa di-framing cara berpikirnya menuju cara berpikir orang yang menguasai media. Kalau kita tidak mempunyai fondasi pemahaman yang baik terhadap agama, maka agama pun akan menjadi sesuatu yang disalahpahami, karena framing dari media-media yang bisa jadi media itu adalah media-media yang bukan milik orang Islam, sengaja, dan itu diakui dalam sejarah peradaban dunia. Itu diakui bahwa siapa saja yang berhasil menghimpun banyak informasi, menguasai informasi, tidak bisa menguasai satu negeri. Bapak yang dimuliakan, kalau kita buka sejarah Rasulullah SAW, saya sudah sering sampaikan, Nabi itu sejak kecil digelari dengan Al-Amin. Gelar Rasulullah itu Al-Amin sejak kecil, kita masih muda. Masih remaja dia gelarnya sudah dianggap sebagai orang yang tidak pernah berdusta selama hidup. Sampai beliau berusia 40 tahun menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika usia beliau 25 tahun. 15 tahun kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, diperintahkan menyampaikan wahyu. Ketika perintah untuk menyampaikan wahyu, mengikrarkan diri sebagai seorang rasul Allah disampaikan kepada masyarakat kafir Quraisy pada saat itu, maka terjadilah pergolakan di masyarakat. Dan kemudian orang yang selama ini dianggap sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur, paling terpercaya, yang bisa menyatukan kabilah-kabilah yang ada di Mekah, itu dalam waktu saat dianggap sebagai orang gila, majnun, dianggap sebagai penyihir, macam-macam gelar-gelar buruk yang diberikan kepada masyarakat. 40 tahun halus dalam sesaat ketika menyampaikan dakwah, dan dakwah itu ternyata menyentuh fondasi kepentingan-kepentingan orang-orang besar di kota Mekah,
merusak tatanan perekonomian yang sudah mereka bangun, penguasaan mereka terhadap sumber-sumber vital ekonomi itu terganggu karena Rasulullah, maka mereka yang punya uang, mereka yang punya kuasa langsung kemudian menyebarkan fitnah bahwa ini Muhammad orang gila, penyihir. Itulah salah satu hikmah kenapa Rasulullah itu Allah jadikan ummi. Ummi itu tak bisa membaca, tak bisa menulis. Supaya apa? Supaya semua yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya itu murni, betul-betul murni, berasal dari wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan kata Rasulullah kecuali itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak membaca referensi-referensi Yahudi atau membaca referensi-referensi orang-orang Nasrani. Tapi sekalipun demikian masih dianggap bahwa ajaran yang ia bawa itu adalah ajaran yang menjiplak ajarannya Yahudi, menjiplak ajarannya Nasrani. Dibuat seperti itu di kalangan masyarakat Mekah. Itu 40 tahun begitu berdakwah seperti dibuat seperti itu. Dakwah di Mekah tak berkembang, dihalau oleh Abu Jahal CS, Abu Jahal, Abu Lahab, sama Rasulullah sendiri menghalau dakwah Nabi supaya jangankan mau bebas mengatur tatanan sosial, untuk sholat berjamaah saja tidak bisa. Tidak bisa lagi sholat di Ka'bah itu tak bisa. Ketika itu dilakukan, kita baca sejarah Rasulullah pernah ditimpuk dengan tai onta oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau bukan karena Fatimah, mungkin sulit nanti untuk bernapas. Ditekan. Begitu beliau ditekan sampai 13 tahun berdakwah di Mekah, banyak perkembangan yang didapat. Secara singkat, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Nabi tidak hijrah dewe, tidak pergi sendiri, tidak kemudian ujuk-ujuk, sudah berhasil berkali tidak. Kenapa? Karena Nabi tak boleh meninggalkan umatnya sebelum diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan. Tidak boleh meninggalkan objek dakwahnya sebelum diizinkan oleh Allah. Dan itu pernah terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau mendakwahi kaumnya tak menggubris, menolak, beliau tinggalkan. Padahal Allah belum memerintahkan untuk hijrah. Beliau tinggalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika beliau naik kapal, di atas kapal terjadi gelombang badai besar. Menurut perhitungan tahun dalam ini kelebihan kapal penumpangnya kebanyakan, mesti ada yang dilemparkan ke laut, dikurangi penumpang, kurangi beban, diuji sekali, keluar beliau 2 kali, keluar 3 kali, masih namun beliau yang dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan, disebut dalam riwayat ikan Nuh, lalu kemudian dibawa masuk ke dasar laut. Selama berada di dalam perut ikan itu, beliau selalu membaca doa yang kita sering baca, apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata ulama-ulama, kalau kita punya masalah besar dalam hidup, tidak usah curhat di media sosial, tidak usah tulis di Facebook, tidak usah dibuat status di Facebook. Banyak-banyak baca doa tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu pengakuan, i'tiraf, ujungnya i'tiraf, pengakuan kita bahwa kita zalim. Dan beliau merasa seperti itu. Beliau meninggalkan dakwah kepada umatnya sebelum Allah perintahkan untuk meninggalkan. Beliau tinggalkan, akhirnya beritelan meninggalkan. Diberi cobaan lebih dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak pergi meninggalkan Mekah sebelum diizinkan oleh Allah. Dan ketika beliau diizinkan untuk hijrah ke Madinah, maka berangkat Rasulullah hijrah. Sudah bahas kemarin riwayatnya. Apa komentar orang-orang? Andaikan mungkin sekarang itu terjadi, mungkin orang akan ngomong Nabi Muhammad muncul. Kenapa? Lari dia, kabur kemudian. Mestinya hadapi. Orang sekarang seperti itu, kabur, tinggal. Padahal Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk ke Madinah, berdakwah di sana, karena sudah ada orang-orang yang siap menyambut Rasulullah di sana.
Bapak masyarakat muslimin rahimahullah, andai itu terjadi sekarang, mungkin kita akan diajak berpikir oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Ini Nabi kemarin muncul kalau ya ada masalah di negaranya lagi dia keluar, ada masalah di Mekah lagi dia lagi. Akan seperti itu tidak berpikir oleh orang-orang yang tidak beres. Lalu kemudian ketika beliau setelah hijrah, tahun pertama tidak ada pergerakan apa. Tahun kedua terjadi namanya perang Badar. Setelah perang Badar terjadi lagi perang Uhud. Setelah peperangan ada juga perang Khandaq atau perang Ahzab. Kalau dipandang dengan kacamata sekarang, orang pasti akan menjadi biasa dalam pemikiran para orientalis barat. Dipandang sekarang itu orang akan mengatakan ini Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang doyan perang, Nabi yang suka perang. Kalau itu sekarang terjadi, mungkin akan di-frame orang pemimpin, pembawa ajaran Islam adalah orang yang senang perang, hobi perang. Akan dibuat seperti itu dan kemungkinan besar sebagian besar masyarakat akan percaya. Bahwa masyarakat muslimin rahimahullah, di Madinah ketika Rasulullah datang ada satu bani namanya Bani Ghanim. Bani Ghanim atau Bani Ghanam. Di antara pemimpin Bani Ghanim ini ada namanya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini sebelum Rasulullah datang ke Madinah dia beragama Nasrani. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, tak jelas agamanya. Islam tidak, Nasrani tak menampakkan diri. Jadi apa itu? Abal-abal ya? Munafikun. Yang tak sebagai munafikun. Ketika terjadi peperangan Khandaq, itu dia menampakkan identitasnya. Dia berdiri di pihak orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ternyata kalah. Perang Khandaq itu kalah. Orang-orang yang bergabung dari berbagai macam elemen itu kalah. Kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan itu dengan strategi Khandaq. Karena kalah tadi kabur dari Madinah. Abu Amir ini kabur ke Mekah. Ketika dia kabur ke Mekah, ketika terjadi Fathu Mekah, menaklukkan Mekah, Rasulullah bersama para sahabat ke Mekah, bahaya kata dia ini, tangkap aku, maka lari dia ke Taif. Ternyata di Taif, orang Taif sudah banyak yang masuk Islam. Kabur lagi, pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Di Yaman dia berjumpa dengan Kaisar Romawi. Di sana dia kemudian meminta bantuan dan mendapatkan bantuan lumayan banyak dan dijanjikan akan diberikan bantuan bala tentara untuk mengajar orang-orang Muslim yang ada di Madinah supaya meninggalkan Madinah. Abu Amir ini, dan itu berita sampai kepada masyarakat kaum Bani Ghanim yang masih di sana. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Rasulullah sudah membangun Masjid Quba dan sudah membangun Masjid Nabawi. Orang-orang Bani Ghanim ini pengen juga membangun masjid, atau mereka pun membangun satu masjid, satu bangunan yang sesungguhnya bangunan ini mereka persiapkan untuk menyambut kedatangan Abu Amir Ar-Rahib yang sedang berada di Romawi itu bersama pasukannya untuk menghajar Rasulullah. Dan masjid ini fungsinya dipakai untuk tempat mengatur strategi, tetapi dibuat seolah-olah ini masjid sama seperti masjid yang dibangun Nabi, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dalam sejarah itu disebut dengan Masjid Dirar, Masjid Dirar. Untuk meningkatkan prestis masjid ini, dia mengundang Rasulullah. Diundangnya Rasulullah supaya beliau sholat di masjid itu, supaya umat Muslim itu pengen galak sama masjid. Rasulullah menerima ini. Setelah beliau sholat di Masjid Quba, beliau akan berangkat ke Masjid Bani Ghanim. Sebelum berangkat ke sana, Jibril datang kepada Rasulullah membawa satu ayat yang bisa kita baca dalam surat Taubah ayat 107 selain walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min
untuk memecah, wa kufra untuk membangun kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin untuk memecah belah orang-orang mukmin, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu minhum, dan untuk nyambut orang-orang yang akan memerangi Allah dan Rasulnya. Sejak itu sudah memeranginya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, karena ayat ini diturunkan, beliau perintahkan kepada para sahabat untuk menghancurkan masjid Dironi. Para sahabat pergi ke sana dan dihancurkan, dibakar masjid Dironi. Masjid Dironi itu dibakar oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bapak-bapak masyarakat muslimin rahimahullah, kalau terjadi sekarang itu saya pikir itu pasti dikatakan radikal. Dulu masjid kan radikal. Bapak-bapak masyarakat muslimin rahimahullah, kita selama ini digambarkan oleh para ustaz, para kiai kita, para ulama kita, Rasulullah itu sosok yang sangat-sangat lembut sekali. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kau kasar, keras hati, maka lan faddu min hawlik, itu pasti kabur dari sekelilingmu yang Nabi Rasulullah. Dari Nabi itu orang yang lembut, betul. Nabi memang sangat lembut sekali ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengganggu agama yang beliau sebarkan. Tetapi ketika orang mengganggu itu, maka lihat dari sejarah bagaimana beliau memerangi orang-orang yang merusak tatanan yang sudah dibangun, orang-orang yang berkhianat kepada perjanjian yang sudah dibuat. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Itu tidak dimulai oleh beliau, orang yang memulai. Artinya, andaikan ada orang yang berwatak keras, yang berwatak berani untuk mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka sesungguhnya itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Saya mau kasih contoh satu dalam persoalan hukum. Kalau orang, mungkin kita sering dengar cerita Nabi menyuapi orang Yahudi yang butuh, dikasih makan oleh Nabi. Ketika Rasulullah meninggal, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata orang buta ini tahu nih, orang yang biasa menyuapi bukan ini caranya, lembut. Tapi sejak dia disuapi Nabi sebelum itu, Galileo malah terus ngakui Nabi, tak tahu kalau yang menyuapi itu adalah Nabi. Ketika disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa orang yang biasa menyuapin kaum makan itulah Muhammad Rasulullah SAW, dan dia sudah wafat sekarang. Lembut memang, lembut Nabi ketika itu berkaitan dengan personnya, individunya. Tapi ketika berkaitan dengan hukum, tegas Rasulullah. Ada riwayat di dalam hadis Nabi, ada seorang anak dari petinggi, anak dari bangsawan di kabilah itu, yang melakukan tindakan perbuatan pidana, maling. Para sahabat ini bermusyawarah, kalau ini dihukum malu ini, anak pembesar, anak bangsawan ini, jangan sampai kehormatannya rusak di masyarakat. Bagaimana supaya baca minta keringanan, supaya jangan sampai jadi dihukum potong tangan. Maka berasa musyawarah sahabatnya, siapa yang bisa maju ke depan untuk menyampaikan itu kepada Rasulullah? Tak ada yang berani. Satu-satunya yang diharapkan gala itu adalah Usama bin Zaid, anak angkat Rasulullah SAW. Galak Usama. Maka dia sampaikan hal itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau memberi syafaat fi haddin min hududillah, dalam satu perkara had di antara hukum-hukum Allah ini? Apa kau nak menunjuk keringanan yang sudah ditentukan oleh Allah ini? Nak ngambil diskon yang sudah jelas ini? Dan dilanjutkan dengan kalimat Rasulullah yang sampai sekarang itu menjadi kalimat yang sangat berharga bagi supremasi hukum itu. Innama ahlaku, kata
Tapi sesungguhnya yang merusak orang-orang sebelum kami itu adalah kalau idza saraqa minhum asy-syarif, kalau mencuri di antara mereka ada yang mencuri dan mencuri itu adalah asy-syarif, orang yang terhormat, taraku, mereka tinggalkan. Dari hukumnya. Tetapi kalau yang mencuri itu ad-dhaif, aqamu alaihi al-had. Kalau yang mencuri itu orang lemah, maka ditegakkan hukumnya. Jadi kalau bahasa sekarang hukumnya itu tajam ke bawah, turun ke atas. Kata Rasulullah, yang merusak generasi umat-umat sebelum kamu adalah perilaku seperti itu. Ketika ke bawah tajam, ketika ke atas tumpul. Kalau yang melakukan kesalahan itu orang besar, orang terhormat, tak dihukum. Tapi kalau yang melakukan orang lemah, orang yang tak berduit, tak beruang, tak besen, maka hukumannya berat. Sekarang sering kita lihat kan, maling ayam 3 tahun. Sementara yang korupsi bermiliar-miliar itu tak nyampe setahun. Lalu nah, itu ketegasan Rasulullah. Beliau tegak dan dalam beliau dikatakan muka Nabi memerah, marah dengan Usama bin Zaid. Kenapa minta keringanan dalam persoalan hukum agama ini? Bapak-bapak yang saya muliakan, apa yang sesungguhnya ingin saya sampaikan, saya secara pribadi sering beraneh-aneh. Ya Allah, seandainya aku lahir di masa Rasulullah, hidup di masa itu, alat lemahnya. Tetapi begitu kita membaca sejarah seperti itu, akhirnya berpikir, untung puluh kita lahir sekarang. Jangan-jangan kalau kita lahir dulu kita bukan dari Nabi. Dengan premi yang seperti itu mungkin kita mewahnya Abu Jahal atau mewah Abu Lahab. Apalah, ini orang gila kita diikuti. Sama seperti sekarang, susah kita membedakan mana orang benar, mana orang salah. Karena premi tadi. Maka tak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita kembalikan itu kepada landasan hukum dalam Islam. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada asar dari para ulama yang mesti kita pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah. Jangan sampai kita ikut-ikutan membenci orang yang mestinya harus kita hormati. Saya sedih. Banyak orang Islam yang tak paham itu. Orang menghujat Habib Rizik Syihab, melok pula menghujat Habib. Anda jadi siapapun, Anda jadi hakim, Anda jadi tentara, Anda jadi polisi, ujungnya pasti pensiun. Kalau sempat, kalau sampai pensiun. Setelah itu mau jadi apa? Mereka itu adalah orang-orang yang lahir dari dzurriyyah, silsilahnya sambung kepada Rasulullah SAW. Saya ingat kata-kata Mbah Maimun Zubair. Mereka itu sama seperti Al-Quran buruk. Al-Quran buruk. Andai pun tak bisa dibaca, maka tetap harus dihormati, jangan diinjak-injak. Quran sebenarnya dia buruk. Andaikan tak sependapat dengan pemikirannya, jangan pernah menghinanya, doakan. Apalagi kalau dia benar. Kalau dia benar, standarnya kan mudah sekarang. Kita mau lihat orang itu benar atau salah, maka lihat apakah dia menjadi musuh bersama orang-orang yang salah atau menjadi musuh bersama orang-orang yang benar. Kalau dia menjadi musuh bersama orang-orang yang salah, artinya dia benar. Kalau dia jadi musuh yang benar, artinya salah. Oleh karena itu, Bapak sekadar refleksi kita saja. Boleh kita berangan-angan kalau hidup di zaman Nabi lemah, kita bertemu dengan Nabi, tapi khawatir juga jangan-jangan kita jadi pengikut Nabi, jadi pengikut Abu Jahal dalam Mesias. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dijaga hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan warisan ilmu hikmah dari para ulama kita, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menghormati orang-orang yang memang seharusnya kita hormati dan kita muliakan. Sama-sama kita tutup dengan tasbih subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.